Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Faradila dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Riau Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia menurut sudut pandang penutur dan ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Yuk belajar! Yang pertama disebut dengan ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang biasanya digunakan oleh sekelompok bahasawan di tempat tertentu. Jadi, kata kunci dari ragam dialek ini adalah di tempat tertentu. Biasanya orang awam menyebut ragam dialek ini dengan sebutan logat. Logat memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari tekanan, panjang pendeknya bunyi, tinggi rendahnya suatu nada berbicara, dan tiga hal ini membangun aksen yang berbeda-beda di setiap logatnya. Yang kedua, ragam terpelajar. Mengapa sih para penutur itu menganggap ragam terpelajar termasuk ke dalam ragam bahasa Indonesia? Jawabannya, karena perbedaan antara sekelompok orang yang terpelajar dengan yang tidak terpelajar itu memiliki cara bicara dan ragam bahasa yang berbeda. Contohnya, penggunaan kata video. Biasanya, sekelompok orang terpelajar mengucapkan kata video dengan sebutan video, yaitu dengan awalan V. Sedangkan sekelompok orang yang tidak terpelajar biasanya mengucapkan kata video dengan kata video dengan awalan P. Maka di sini dapat kita lihat perbedaan dari sekelompok orang terpelajar dan yang tidak terpelajar dalam menggunakan ragam bahasa dan pengucapan bahasa. Selanjutnya ada ragam resmi. Seperti namanya, ragam resmi pasti digunakan saat situasi-situasi resmi, seperti rapat-rapat penting, pembuatan dan pembacaan perundang-undangan, pembuatan dan pembacaan undang-undang, peraturan-peraturan penting, itu menggunakan ragam resmi. Nah, ragam resmi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, kata ganti yang digunakan kata ganti resmi. Yang kedua, menggunakan EYD. Yang ketiga, menggunakan kalimat gramatikal yang secara eksplisit dan konsisten. Yang keempat, menghindari unsur kedaerahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ragam terakhir dalam sudut pandang penutur, yaitu ragam tak resmi. Ragam tak resmi digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti percakapan antar pergaulan, teman sebaya, percakapan pribadi, itu menggunakan ragam bahasa yang tidak resmi. Ragam tidak resmi ini memiliki ciri khas terbalik dari ragam resmi. Masih pada semangat kan? Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Yuk belajar lagi. Yang pertama ada ragam politik. Ragam politik ini biasanya digunakan oleh sekelompok penguasa dalam menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Jadi penguasa pada ragam politik ini memiliki arti yang penting dalam penyampaian ragam bahasa kepada masyarakat. Lanjut ya, lanjut ke ragam yang kedua. Ragam yang kedua adalah ragam hukum. Seperti namanya, ragam hukum digunakan saat kita berbicara pada bidang hukum. Biasanya ragam hukum ini memiliki pola kalimat yang luas dan kalimat yang sangat panjang. Kenapa sih ragam hukum itu tidak memiliki pola kalimat yang singkat, padat, dan jelas? Jawabannya, karena dalam hukum itu memerlukan norma dan kaidahnya dijelaskan secara lebar, serta kita tahu kapan hukum itu dipakai, dalam kondisi apa hukum itu dipakai, dan siapa pelaku hukumnya. Jadi, di sini ragam hukum itu harus memiliki pola kalimat yang luas dan menggunakan kalimat yang panjang, agar dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya ada ragam sosial. Ragam sosial, norma dan kaidah bahasanya dibuat berdasarkan kesepakatan tertentu dalam sekelompok masyarakat sosial. Ragam sosial di sini berfungsi sebagai perbedaan penggunaan bahasa terhadap lawan bicara kita. Contohnya, saat kita berbicara kepada orang tua atau guru, itu sangat berbeda dengan kita berbicara pada teman sebaya. Inilah fungsi dari ragam sosial untuk membedakan cara bahasa serta ragam yang kita gunakan terhadap siapa lawan bicara kita agar terlihat lebih sopan dan lebih kondisional. Selanjutnya ada ragam fungsional atau biasanya disebut dengan ragam profesional. Biasanya ragam ini dikaitkan dengan suatu lembaga, instansi, dan dunia pekerjaan. Ragam ini memiliki fungsi terhadap dunianya masing-masing atau terhadap profesinya masing-masing. Contohnya ragam keagamaan, ragam teknik, dan ragam politik.
Jadi pada dunianya tersendiri mereka memiliki ragam bahasa yang berbeda atau ragam bahasa tersendiri dan penggunaan cara berbicara yang berbeda setiap profesinya. Ragam selanjutnya itu adalah ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik ini digunakan pada dunia persuratan. Tetapi seiring berkembangnya zaman, ragam jurnalistik ini dipakai oleh seluruh media massa yang banyak kita kenal pada saat era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, ragam jurnalistik ini teman-teman memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari ragam hukum. Jika tadi ragam hukum memiliki pola kalimat yang luas dan menggunakan kalimat yang panjang, sedangkan di ragam jurnalistik ini, ragam bahasanya itu menggunakan bahasa yang ringkas. Nah, ragam jurnalistik ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, lebih berfokus pada apa yang disampaikan atau lebih berfokus pada topik pembicaraan. Sifatnya lebih ke objektif bukan subjektif dan lebih ke arah pikiran bukan perasaan serta lebih ke arah menginformasikan sesuatu daripada menggerakkan emosi. Nah, kita sampai kepada ragam yang terakhir yaitu ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter lentur, subjektif, konotatif, inovatif, dan kreatif. Ragam sastra ini biasanya digunakan dalam pengungkapan perasaan, pengungkapan kata-kata dari lukisan, hayalan, serta fantasi. Nah, ragam sastra ini biasanya digunakan sebagai bahan kesenian. Jadi, kesenian-kesenian yang sering kita lihat itu banyak menggunakan ragam dari ragam bahasa. Nah, saya udah menjelaskan semua ragam bahasa Indonesia menurut sudut pandang penutur dan menurut topik pembicaraan. Nah, untuk menambah pemahaman kita, saya akan memberikan contoh kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari berdasarkan ragamnya. Stay tune! Yang pertama, saya akan memberikan contoh penggunaan kalimat sehari-hari pada ragam resmi dan ragam terpelajar. Loh, kenapa Syah? Kenapa langsung dua? Karena ragam resmi dan ragam terpelajar ini sering dikaitkan antara satu sama lain karena memiliki kesamaan atau pola bahasa yang sama. Contohnya, saya sudah menonton film itu. Nah, itu contoh dari penggunaan ragam resmi dan ragam terpelajar. Contoh yang kedua adalah penggunaan kalimat sehari-hari pada ragam tak terpelajar. Nah, gini contohnya. Udah kutonton film itu. Nah, itu beda kan ragam terpelajar dan resmi dengan ragam yang tidak terpelajar. Contoh yang terakhir itu ada dari ragam dialek atau tadi orang awam biasa sebut dengan logat. Contohnya, gue mah udah nonton film itu. Nah, tadi ragam dialek yang saya gunakan itu berasal dari DKI Jakarta. Nah, jadi teman-teman, di sini dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia itu sangat banyak dari sudut pandang manapun dan pada topik pembicaraan apapun. Nah, teman-teman, udah saya jelaskan satu persatu nih semua ragam dan sudah saya berikan contoh. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ragam bahasa Indonesia itu sangat banyak dan semuanya itu bisa kita gunakan. Tetapi kita harus melihat kondisinya, tempat penggunaannya, dan lawan bicara kita. Itu baru kita bisa menggunakan ragam bahasa sesuai dengan tempatnya dan kita dapat dijadikan sebagai mahasiswa Indonesia yang baik dan anak Indonesia yang cerdas. Oke, sekian aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga hari ini dapat menambah wawasan, menambah ilmu kita. Thank you for watching and jangan lupa bahagia. Bye-bye.